Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pertemuan terdahulu, kita sudah belajar tentang perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar produk jasa profesi dan profesionalisme. Produk jasa memiliki ciri tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, daya tahan yang bergantung pada permintaan, mudah berubah-ubah tergantung pada kapan, di mana, dan siapa penyedia jasanya. Contoh jasa profesi yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jasa penyedia menu makanan bagi usia balita, dilengkapi informasi gizi dengan kreatif dibentuk beraneka macam boneka, bunga, atau kartun yang menjadi kesukaan anak usia balita. Banyaknya komunitas yang marak berkembang saat ini juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan jasa profesi yang dapat mendatangkan profit, diantaranya profesi fotografer, kameramen, drafter, desain pakaian, setter, penyiar televisi atau radio, sablon, kartunis, animator, dan masih banyak profesi-profesi lain dan profesionalisme yang masih bisa digali di sekitar kehidupan yang dapat dikreasi menjadi bentuk usaha jasa profesi. Usaha jasa berbasis dengan pelanggan dimaksudkan adalah jasa yang dibuat atas dasar sasaran layanan pasar dan variabel yang berpengaruh signifikan atas penggunaan jasa oleh pelanggan. Peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme terdapat pada berbagai sektor, diantaranya sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, akuntansi, transportasi, atau sektor lain yang termasuk dalam sektor pendukung industri kreatif. Ide dan peluang jasa profesi dibangun melalui kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Industri kreatif merupakan pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seorang. Perkembangan industri kreatif dapat membawa arena baru untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya manusia yang ada. Kekuatan industri kreatif saat ini diantaranya kreatif berbasis teknologi digital atau digital company. Industri kreatif digital terdapat pada games, education, musik, animation, software, sosial media, dan lain sebagainya. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme. Sumber daya manusia sebagai pelaku usaha jasa profesi dan profesionalisme harus memiliki persyaratan-persyaratan yang disesuaikan dengan sektor yang membutuhkan jasa tersebut. Persyaratan berupa kompetensi kerja perlu dikembangkan pada seorang profesional. Kompetensi kerja yang dimaksud adalah kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi teknis, dan kompetensi metodologi. Keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seorang profesional meliputi 1. Komunikasi, berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis di antara karyawan dan pelanggan. 2. Teamwork, berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja.
3. Problem solving, berkontribusi produktif terhadap hasil guna. 4. Inisiatif dan enterprise, berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif. 5. Self-management, berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja. 6. Belajar, berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan dan ekspansi pada pekerja dan operasi perusahaan dan hasilnya. 7. Teknologi, berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Potensi produk jasa di daerah. Jasa profesi berkembang tergantung wilayah setempat di mana masyarakat membutuhkan layanan jasa tersebut. Di antaranya, wilayah industri. Sebagian besar waktu pekerja digunakan di industri sehingga membutuhkan jasa-jasa laundry, jasa catering, jasa penitipan anak, jasa pengantaran barang, jasa pencucian kendaraan, jasa pencucian helm, jasa pembuatan batako. Wilayah perdagangan. Aliran jasa dan barang yang memungkinkan dapat dikembangkan yaitu jasa paket pengiriman baik domestik maupun ekspor impor, jasa transportasi, jasa keamanan, jasa pemeliharaan gedung, jasa sewa rumah toko, dan pergudangan. Wilayah pemukiman. Dapat dikembangkan jasa penyedia makanan atau restoran, jasa perawatan taman, jasa hiburan, jasa servis AC, jasa pengeboran sumur, jasa salon kecantikan, jasa penjahitan pakaian, jasa bengkel las, jasa instalasi listrik, jasa potong rambut. Wilayah pariwisata. Jasa pembuatan souvenir atau kerajinan, jasa kafe, jasa pelayanan hotel, jasa pemandu wisata, jasa pelatihan bahasa Inggris, jasa pembuatan tenun dan batik, serta jasa fotografi. Wilayah pertanian. Dapat dikembangkan jasa operator alat berat, jasa pengeringan hasil pertanian, jasa penyedia benih, pengolahan lahan pertanian, jasa pengairan, jasa pembuatan tepung. Wilayah peternakan dan perkebunan. Dapat dikembangkan jasa wisata lingkungan, jasa pembesaran unggas atau ayam potong, jasa pemeliharaan kandang, jasa pengemukan sapi, jasa pembuatan kompos, jasa penyedia biogas. 7. Wilayah pendidikan. Dapat dikembangkan jasa fotokopi dan penjilidan buku, jasa penyedia makanan, jasa pencucian dan setrika baju, jasa pengetikan, jasa tempat tinggal, jasa penyedia sarana olahraga, jasa penyedia media pendidikan, jasa penerbit dan percetakan buku. Proses produksi. Proses produksi jasa profesi dikembangkan sesuai potensi daerah masing-masing, sesuai dengan bakat, minat, dan daya dukung di daerah setempat dengan memperhatikan kebutuhan pasar melalui beberapa langkah-langkah pelaksanaan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proyek kegiatan usaha jasa profesi dan profesionalisme dengan tahapan sebagai berikut. Informasi proyek meliputi simulasi profesi di mana Anda bekerja, bagaimana situasi yang ada, pelanggan yang membutuhkan, tugas yang diberikan pelanggan, pelaksanaan tugas, jargon, pendidikan baik formal maupun non-formal dan pekerjaan yang mendukung profesi, pengorganisasian, penyelesaian proyek, dan lampiran. Langkah-langkah berikut adalah
sebagai salah satu informasi dalam mengembangkan jasa profesi sebagai seorang arsitek. Karya arsitek sampai terwujud sebuah produk dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya 1. Pengolahan data dari pengguna jasa sampai diperoleh konsep usulan desain. 2. Perancangan diwujudkan dalam bentuk gambar denah, tampak, potongan, dan perspektif. 3. Pengembangan rancangan dalam bentuk gambar detail bangunan. 4. Gambar kerja dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan. 5. Penyiapan rencana kerja dan syarat atau RKS, rencana anggaran biaya atau RAB, Bill and Quantity, spesifikasi teknis. 6. Peninjauan waktu pelaksanaan. Selanjutnya, silakan kerjakan aktivitas 2. Menggali informasi jasa profesi apa yang menjadi rencana masa depan yang akan dikembangkan. Kemudian tugas 2, identifikasi produk jasa profesi, dikerjakan secara kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat bekerja.